Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Duyansyah dari kelas F5 SMA Negeri 1 Gunung Meriah. Di video kali ini kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai budidaya ternak ikan lele menggunakan bioflok. Saya Nela Stefani, perwakilan dari kelompok 2 sebagai pewawancara. Di sini saya sudah berada di tempat pembudidayaan ikan lele menggunakan bioflok. Untuk mengetahui lebih banyak, langsung saja kita temui pengurus kolam ikan lelenya. Saya di sini sudah bersama salah satu pengurus kolam di sini dengan Kak siapa? Dengan Beni. Nah, dengan Kak Beni. Di sini saya boleh tahu Kakak di sini sebagai pengurus kolam ikan di bagian apa? Saya di bagian tekniknya, persiapan lahan sampai dengan bibit masuk ke dalam kolam. Baiklah Kak, saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana cara untuk mengatur dan mengontrol intensitas cahaya pada kolam? Kita kan menggunakan kolam bioflok. Jadi kolam bioflok ini berbahan dasarkan dengan terpal yang tebal. Kemudian untuk sirkulasi cahaya masuknya itu kita tidak bisa langsung dari cahayanya, tapi harus kita halangi dulu dengan yang sering kita pakai dengan sebutan paranet. Dia cahayanya masuknya full tetapi tidak terlalu panas dan tidak mengakibatkan terpal kolam beserta ikan yang di dalamnya itu memiliki suhu yang tinggi. Baik. Pertanyaan yang kedua, apakah ada penggunaan aerator pada kolam? Lalu bagaimana cara pengaturannya? Kita di kolam bioflok itu rata-rata menggunakan aerator. Aerator yang kita gunakan saat ini itu wattnya sekitar 100 watt. Kemudian mengeluarkan udara 90.000 liter per hari. Untuk sistem penggunaan aerator kita di sini itu ketika air yang sudah pH-nya turun, ya kan, itu baru kita hidupkan aeratornya karena oksigen yang ada di dalam air itu berkurang. Aerator yang kita gunakan tuh ada di sebelah sana. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, bagaimana teknis sanitasi pada kolam bioflok yang dilakukan? Kita sering melakukan pergantian air untuk agar amoniak yang ada di dalam kolam itu tidak keluar, sehingga tidak mengganggu lingkungan yang ada di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam membudidayakan kolam lele menggunakan bioflok, yaitu antara lain, yang pertama pengaturan intensitas cahaya. Cahaya yang masuk ke kolam harus difilter menggunakan paranet agar tidak terlalu panas. Hal ini bertujuan untuk menjaga suhu kolam agar tetap stabil dan tidak berdampak negatif terhadap ikan maupun terpal kolam. Yang kedua, ada penggunaan aerator. Aerator digunakan untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam air, terutama di saat pH air mulai turun. Aerator yang digunakan memiliki daya 100 watt dan mampu mengeluarkan udara sebanyak 90.000 liter per hari. Yang ketiga yaitu sanitasi kolam. Sanitasi dilakukan dengan cara rutin mengganti air agar kadar amonia dalam kolam tidak meningkat. Ini penting untuk menjaga kualitas air dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Demikianlah hasil tugas video dari kelompok kami. Saya Amade Natasha, perwakilan dari kelompok 2, memohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.